Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab tafsir Jalalain, yaitu berkenaan dengan hikmah di balik perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khadir. Kita telah sampai kepada fantalaqa, maka kemudian keduanya berangkat. Ba'da khurujihima, setelah keluarnya keduanya, minas safinati, daripada kapal. Yamsyani, keduanya berjalan, hatta, sehingga idza laqiya gulaman, ketika keduanya bertemu dengan anak kecil, lam yablug al-hitha, yang anak kecil tadi belum mencapai usia balik. Yal'abu, yang mana anak kecil tadi itu sedang main-main, ma'asibyan, bersama anak-anak kecil yang lainnya, yang mana anak kecil tadi itu ahsanuhum wajhan, paling bagusnya di antara mereka wajhan, wajahnya. Nah, ketika Nabi Musa dan Nabi Khadir tadi bertemu dengan anak kecil tadi, faqatalahul Khadir, maka Khadir membunuh anak kecil tadi. Bi'an dhabahahu, dengan sekira Nabi Khadir tadi menyembelih anak kecil tadi bisikin, yaitu dengan pisau, muttaji'an, dalam keadaan tidur miring, awiq tala'a ra'sahu biyadihi, atau Nabi Khadir tadi mencongkel kepalanya anak kecil tadi biyadihi, dengan tangannya Nabi Khadir. Au darabahu ra'sahu bil jidar, atau Nabi Khadir tadi membenturkan kepala anak kecil tadi bil jidar, ke arah tembok. Nah, membunuhnya Nabi Khadir dengan cara-cara tadi itu aqwalun, itu adalah beberapa pendapat tentang cara membunuhnya Nabi Khadir kepada anak kecil tadi. Wa utiyahu nabil fa'il atifah, dan didatangkan pada ayat ini faqatalahu, didatangkan pada kata faqatalahu itu dengan fa'atof, alasannya li'annal qatlah, bahwasannya pembunuhannya itu terjadi akibat liqa, setelah bertemunya. Nah, setelah Nabi Musa melihat bahwa Nabi Khadir tadi itu membunuh anak kecil yang tidak berdosa, maka Nabi Musa itu langsung ingkar dan berkata kepada Khadir, qala lahu Musa, maka Nabi Musa berkata kepada Khadir, aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs laqad ji'ta syai'an nukra, kenapa engkau membunuh jiwa yang suci dengan tanpa hak, laqad ji'ta syai'an nukra, sungguh kamu telah melakukan sesuatu kemungkaran. Jadi karena Nabi Musa ini adalah Nabi syariat, melihat Nabi Khadir itu membunuh anak kecil, yaitu melanggar syariat yang demikian itu, maka Nabi Musa tadi langsung ingkar kepada apa yang dilakukan oleh Khadir. Walaupun Nabi Musa itu sebenarnya sudah berjanji sebelumnya tidak akan bertanya tentang apa yang dilakukan oleh Khadir. Nah, kata para ulama, berpegangnya Nabi Musa kepada syariat ini membuktikan, menunjukkan lebih utamanya Nabi Musa daripada Al-Khadir. Oleh karenanya, walaupun Nabi Musa itu sudah berjanji tidak akan bertanya kepada Nabi Khadir tentang apa yang dia lakukan, maka Nabi Musa tetap bertanya dan tetap ingkar. Nah, yang dimaksud dengan kata zakiyatan tohirotan, suci. Lam tablug, yang jiwa tadi belum mencapai haddat taklif, batasan taklif. Wa fi qiraatin, dan di dalam satu qiraah itu ada bacaan zakiyatan bitasydidil ya bila alifin, dengan dibaca tasydid yaknya dengan tanpa alif. Jadi ada yang membaca zakiyatan dengan alif, ada yang membaca dengan yaknya ditasydidkan dan dengan tanpa alif, zakiyatan. Bi ghairi nafsin, maksudnya adalah lam taqtul nafsan, jiwa tadi belum pernah membunuh satu jiwa pun. Laqad ji'ta syai'an nukra ay mungkaran, maksudnya adalah kemungkaran. Nah, mendengar pertanyaannya Nabi Musa dan ingkarnya Nabi Musa tadi kepada Khadir, maka Nabi Khadir berkata kepada Nabi Musa, alam akul
laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah aku sudah katakan kepadamu, innaka, sesungguhnya engkau wahai Musa, lan tastati'a ma'iya sabra, engkau enggak akan bisa sabar bersamaku. Nah, di sini kata Syekh Jalal, zada, di sini Al-Khadir menambahkan kata laka pada ayat ini alama qablahu atas ayat sebelumnya, itu alasannya li aldamil udhri huna, karena enggak ada uzur di sini. Jadi pada ayat sebelumnya itu hanya menyebutkan qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra tanpa ada lakanya. Nah, kenapa pada ayat ini ada tambahan laka? Jawabannya karena bertanyanya Nabi Musa pada kali ini itu dengan tanpa uzur, artinya dengan kesadaran. Kalau yang pertama itu karena lupa sehingga nggak menggunakan kata laka. Walihada, oleh karenanya, qala, Nabi Musa berkata kepada Nabi Khadir, in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Nabi Musa berkata kepada Khadir, in sa'altuka an syai'in ba'daha, jika aku bertanya kepadamu an syai'in, tentang sesuatu, ba'daha ay ba'da hadhil marrah, setelah kali ini, fala tusahibni, maka janganlah kamu menemaniku. Ay la tatrukuni attabi'uka, janganlah engkau membiarkanku untuk mengikuti kamu. Qad balagta min ladunni udhra, sungguh engkau sudah cukup bersabar menerima daripada alasanku. Fi mufaraqatika li, di dalam memisahkannya kamu, li, kepadaku. Kemudian fantolako, kemudian keduanya itu berangkat, hatta idza, sampai ketika keduanya itu mendatangi ataya ahla qaryah, keduanya mendatangi penduduk desa. Ya, yang adapun desa tersebut itu namanya adalah Antokiyah, desa Antokiyah. Istad'ama ahlaha, keduanya meminta makanan ahlaha kepada penduduk desa tersebut. Maksudnya adalah tolaba, keduanya meminta minhum, dari penduduk desa, at-ta'ama, makanan, bidyafah, dengan suguhan. Fa'abau ayyudhayifuhuma, maka mereka penduduk desa tadi enggan memberikan suguhan kepada keduanya. Nah, setelah itu Nabi Musa dan Nabi Khadir tadi berjalan, fawajada, kemudian keduanya mendapati fiha, pada desa tersebut, jidaron, yaitu jidar, yaitu tembok. Irtifa'uhu, yang adapun tingginya tembok tadi itu adalah mi'atu dhira'in, yaitu 100 dhira'. Tembok tadi itu yuridu ayang qadha, yaitu tembok tadi itu hampir rubuh, ayakrub, mendekati, ayab suto, yaitu jatuh. Kenapa? Li mayalanihi, yaitu karena doyongnya tembok tadi. Nah, melihat ada tembok yang doyong, fa'aqamahu al-khadiru biyadihi, maka Khadir menegakkan tembok tadi biyadihi, dengan tangannya. Qala lahu Musa, maka Nabi Musa berkata kepada Khadir, lau syi'ta latakhatta alaihi ajra, jika kamu mau, kamu bisa mengambil upah, alaihi, atas menegakkannya kamu tembok tadi, ajron, kamu bisa mengambil upah, ay jualan, upah, haitsu lam yudhayifuna, yaitu di mana mereka penduduk desa tadi enggak menyuguhi kita, mahajatina, bersama butuhnya kita, illa ta'am, kepada makanan. Jadi ceritanya Nabi Musa dan Nabi Khadir ini masuk ke sebuah desa yang penduduk desa tersebut itu enggak suka dengan tamu. Padahal keduanya itu butuh kepada suguhan makanan. Nah, akhirnya keduanya itu ditolak. Nah, anehnya ketika Nabi Khadir itu melihat ada tembok yang akan jatuh, dia ini menegakkan tembok tadi. Maka Nabi Khadir tadi ditegur oleh Musa. Kenapa kamu menegakkan tembok tersebut? Padahal penduduk desa tersebut itu enggak mau menerima kita. Maka akhirnya Nabi Khadir tadi
beliau menjelaskan kepada Nabi Musa bahwasannya tembok tadi itu milik dua anak yatim yang di bawah temboknya tadi itu ada warisan atau peninggalan daripada ayahnya yang sangat banyak hartanya. Nah, ayahnya itu kata Nabi Khidir itu adalah seorang yang soleh. Nah, rinciannya nanti akan dijelaskan pada ayat yang ada di depan. Tetapi yang ingin disampaikan oleh para ulama pada ayat ini bahwasannya sebab kesolehan ayahnya Allah SWT ini jaga keturunannya, Allah jaga akhlak-akhlak ayahnya, anak-anaknya, bahkan kesolehan anaknya pun Allah jaga, bahkan hartanya pun Allah juga jaga. Nah, ini sebab kesolehan seorang ayah yang insya Allah kita akan baca penjelasannya, rinciannya pada ayat berikutnya. Nah, setelah Nabi Musa tadi menegur kepada Nabi Khidir, maka Nabi Khidir beliau berkata kepada Nabi Musa. Qala lahul Khidir, berkata kepada Musa al-Khidiru Khidir, hadza firaku, ini adalah waktu perpisahan baini antara diriku wa bainaka dan antara dirimu. Saunabbiuka bita'wili ma lam tastati alaihi sabra. Saunabbiuka, aku akan menjelaskan kepadamu bita'wili ma, dengan takwilnya sesuatu, lam tastati, yang kamu enggak mampu, alaihi atas ma tadi, sabron, sabar. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.